Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmadi Kasabila Rosad, Muhammad Hafiduddin, dan Muhammad Kopul Musinin Alfanani akan membahas materi yang bertemakan implementasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yakni al-asma dan al-husna. Al-asma ini berasal dari kata ismun yang berarti nama, dan al-husna yang berasal dari masdar al-ahsan yang berarti baik. Secara istilah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama atau sebutan gelar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan agung yang mencerminkan sifat-sifatnya. Nah, secara terminologi, Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah untuk menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-nama indahnya yang sekaligus menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad Ali Hasan Umar, mendefinisikan Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang terbaik dan yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, yang memiliki jumlahnya ada 99. Jadi dapat disimpulkan Asmaul Husna ini adalah nama-nama sebutan atau gelar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan agung yang mencerminkan sifat-sifatnya. Dalam pembahasan mengenai Asmaul Husna, kita dapat mempelajari dan mengetahui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencantumkan menjelaskan Asmaul Husna ada pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulkhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, yang memiliki arti Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalil tentang Asmaul Husna yang berjumlah 99 yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala tis'atun wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witir yuhibbul witir, yang memiliki arti sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya niscaya masuk surga, dia witir dan menyukai witir. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya nama-nama yang indah, tapi juga merupakan sifat-sifat yang mulia juga yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui dan merasakan lebih dalam, maka manusia akan dapat merasakan bahwa Allah itu begitu dekat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Kopul. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bagian dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Aziz. Al-Aziz berarti Allah yang Maha Perkasa. Kata Al-Aziz sendiri berasal dari kata Azaza yang berarti kuat, perkasa, mulia, dan konsekuen. Kata Al-Aziz menurut Al-Qurtubi yaitu yang kuat, yang tidak dapat dijangkau dan tidak pula dikalahkan. Dan menurut Ibnu Katsir, Al-Aziz merupakan yang menundukkan segala sesuatu dan mengalahkannya, serta yang menaklukkan segala sesuatu dan tidak ada seseorang pun
yang dapat menghina karena kekuatan, keagungan, dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil mengenai penjelasan Al-Aziz yaitu salah satunya terdapat pada Al-Quran surat Yasin ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian yaitu implementasi Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas dirinya, dan rela menerima segala sesuatu dengan keteguhan hati serta tidak menyesali dirinya sendiri. Baik, yang kedua yaitu Al-Ghafar. Al-Ghafar yang berarti Allah Maha Pengampun. Lafal Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang berarti menutup, dan juga diartikan yaitu Allah yang membuat semua hal yang nyata yang indah dan menutupi apa yang buruk. Contohnya seperti dosa yang disembunyikan di dunia, dan untuk mengampuninya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lafal Al-Ghafar diambil dari kata al-ghafaru yang berarti tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Kemudian dalil atau ayat yang menjelaskan mengenai al-ghafar yaitu terdapat pada Quran surat An-Nuh ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Faqultul istighfaru rabbakum innahu kana ghafara, yang artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian cara implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan tidak putus asa atau murung karena sesuatu hal yang telah dilakukan. Dan selanjutnya kita harus senantiasa bersikap tawadhu dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Al-Basit. Al-Basit berarti Allah yang Maha melapangkan. Menurut bahasa Arab klasik, Al-Basit bermakna menambah, memperluas, membesarkan rezeki, menyediakan persediaan berlimpah untuk dibagi-bagikan. Al-Basit menurut beberapa pendapat dalam pengucapannya harus digabung dengan Al-Qabid. Al-Qabid yang berarti kebenaran Allah, dan Al-Basit yaitu keindahan Allah. Jikalau Allah menyempitkan hati seseorang, maka ia akan merasakan kebesaran Allah. Dan jikalau Allah melapangkan hati seseorang, maka ia akan merasakan keindahannya. Kemudian dalil yang menjelaskan mengenai Al-Basit yaitu salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Man dalladzi yuridullahu qardan hasana fayudha'ifa lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, yang artinya barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian cara untuk mengimplementasikan Al-Basit dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan bersikap qanaah terhadap nasib dirinya, tidak iri dan dengki terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain, serta senantiasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua rezeki kepada manusia. Yang keempat yaitu An-Nafi. An-Nafi yaitu bermakna Allah
yang maha memberi manfaat kepada orang yang dikehendakinya. Siapapun yang diberi manfaat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan menghalanginya. Menurut Syekh Al-Jalahi menjelaskan mengenai An-Nafi, yaitu Allah merupakan pencipta segala kebaikan dan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik dan memberikan karunia yang sangat banyak dan unggul daripada makhluk lainnya. Karunia tertinggi manusia ialah akal, hati, dan iman. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang An-Nafi yaitu terdapat pada Quran surat Yunus ayat 49, yang artinya yaitu, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat ataupun manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kehendaki bagi setiap umat yang mempunyai ajal atau batas waktu, dan apabila ajalnya telah tiba maka mereka tidak akan dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pada waktu itu. Kemudian cara mengimplementasikan An-Nafi pada kehidupan sehari-hari yaitu dengan tidak bersikap tamak terhadap keduniaan atau duniawi, karena sadar bahwa sesuatu yang dinilai belum tentu memiliki manfaat atau keberkahan terhadap dirinya, dan kemanfaatan dan keberkahan sesuatu hanyalah ada pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hafiduddin akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yakni Asmaul Husna Ar-Rauf, yang berarti yang maha penyantun. Dalil dalam Al-Quran Ar-Rauf ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad, yang artinya yakni, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Di sini dalam pengaplikasian untuk kehidupan sehari-hari, Ar-Rauf ini kita bisa sebagai hamba harus pandai-pandai dalam mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan, dengan cara kita mengucapkan Alhamdulillah dan menerima apa adanya yang telah diberikan Allah dengan sikap qanaah. Yang selanjutnya yakni sifat Allah Al-Bar. Al-Bar ini berarti yang maha memberi kebaikan. Dalam surat At-Tur ayat 28 yakni berbunyi, innahu huwal barrur rahim, dialah Al-Bar yang maha penyayang. Pengimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari, kita harus gemar memberi, gemar mendermakan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan 8 golongan yang terdapat dalam 8 golongan. Yang selanjutnya yakni sifat Allah Al-Fattah, yang artinya maha pembuka. Al-Fattah ini terdapat dalam surat As-Saba ayat 26, yakni kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim, yang artinya yakni Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian memberi keputusan dengan benar, dan Allah maha memberi keputusan dan maha mengetahui. Untuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari Al-Fattah ini, kita harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya adil dalam memutuskan perkara, tidak membela yang salah, melainkan membela yang benar. Yang selanjutnya yakni Al-Adl. Al-Adl artinya yakni maha adil
dalam surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimati wa huwas samiul alim. Artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu yakni Al-Qur'an dengan adil, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, al-adl ini yakni kita harus mencintai keadilan, harus ikut adil dalam menegakkan keadilan, tidak membela orang yang salah. Yang selanjutnya yakni al-qayyum, yang berarti Maha berdiri sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 15 yakni berbunyi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyun hamid, yang artinya wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dan maha terpuji. Untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai hamba harus mengakui kebesaran Allah yang sudah mengatur alam semesta ini dengan sikap tawadhu dan selalu beribadah kepada Allah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.